pagi hari ini, saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama sorakan Tuhan kita. Yesus kita lebih besar, amin. Amin. Ya Tuhan Raja, penuh kemegahan. Dia Yesus Tuhan, penuh kekuatan. Tak tabu kekal sejak dulu kala. Tak tabu kekal untuk selamanya. Yesus, Yesus lebih besar, lampaui skalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui skalanya. Dia teramat besar, Tuhan bertata di tempat tinggi. Engkau bertata Tuhan. Ya Tuhan Raja, penuh kemegahan. Ya Yesus Tuhan, penuh kekuatan. Tak tabu kekal sejak dulu kala. Tak tabu kekal untuk selamanya. Sorakan sama-sama. Yesus lebih besar, melampaui skalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui skalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Haleluya. Sama-sama katakan, ya Tuhan Raja, penuh kemegahan. Ya Yesus Tuhan, penuh kekuatan. Tak tabu kekal sejak dulu kala. Tak tabu kekal untuk selamanya. Yesus, amin. Yesus lebih besar, lampaui skalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui skalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Haleluya. Saudara mau lebih dahsyat memuji Tuhan, amin? Mau lebih dahsyat, amin? Saya ajak jemaat Tuhan untuk berkatakan apa yang saya katakan, amin. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Dia teramat besar. Dia teramat besar. Yesus lebih hebat. Yesus lebih puji Tuhan lebih keras. Dia teramat hebat. Dia teramat hebat. Yesus lebih besar, lebih keras. Yesus lebih besar. Dia teramat besar. Dia teramat besar. Yesus lebih hebat. Yesus lebih hebat. Dia teramat hebat. Dia teramat. Yesus lebih besar.
dahsyat. Percaya, amin. Amin. Haleluya. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh, amin. Tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatannya. Haleluya. Yang buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak amin. Yes. Batakan hatiku kuat. Haleluya. Kami kuat di dalam Tuhan. Amin Tuhan. Sama katakan, ku bersandar padamu. Yes, amin Tuhan. Sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh. Tembok musuh pun runtuh. Apa saudara? Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Sorakannya. Yang berjalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas. Kau tidak terbatas Tuhan. Hatiku Engkau penuh mujizat. Sama-sama katakan saudara. Ku bersandar padamu. Yes Tuhan. Sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh. Tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Yeah. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas. Batakan kutuk, hatiku kuat. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Yes. Dia buka jalan, dia tak terbatas. Batakan hati. Sekali lagi katakan, dia buka jalan. Haleluya. Mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak amin Tuhan. Batakan kutuk, hatiku kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Amin. Amin Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Yes. Mari beri sorak-sorak lebih lagi untuk Tuhan kita. Siapa percaya di tempat ini bahwa Tuhan kita ajaib? Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau bergoyang untuk Tuhan, kita mau menyembah untuk Tuhan. Jangan malu-malu. Kita menyembah Allah yang hidup. Amin.
memuji Tuhan Allah kita hidup. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari semuanya kita memuji Tuhan, kita menari untuk Tuhan. Dia berkuasa, ada mujizat, ada berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sama-sama. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Cuma Tuhan boleh duduk. Shalom untuk yang baru datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan begitu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika ada satu kesempatan kami Tuhan, maka yang akan kami lakukan adalah menyembah-Mu Tuhan. Jika ada satu kesempatan Tuhan bagi kami, sudah selayaknya kami meninggikan Kau Yesus. Tuhan, Roh-Mu hidup dalam setiap kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus Tuhan, Rohmu yang hidup penuhiku, mengaruniakan
Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami kagumi Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi di mana kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya mengagungkan Engkau Tuhan. Tiada Engkau selain Engkau. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Engkau Allah yang kami agungkan, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kasih setiamu sepanjang masa. Engkau tidak berubah. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Oh Yesus, thanks Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran dari firman-Mu. Engkau urapis lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan. Biarkan firman-Mu Tuhan, kerinduan-Mu untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang tersampaikan Tuhan. Biarkan hati kami bisa menerima apa yang Kau firmankan. Kau lembutkan hati kami, Kau buka pikiran dan hati kami Tuhan. Kau halau segala yang bukan dari Tuhan. Kami mau terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cek, oke. Cek. Suara saya kedengaran? Kurang jelas? Cek. Oke. Shalom. Shalom. Oke. Ada sukacita pagi hari ini? Sudah banyak dari kita yang diberkati oleh pujian bahwa kita punya Yesus kita yang sungguh-sungguh ajaib. Amin. Kalau Anda punya Yesus yang ajaib, Anda percaya Tuhan kita, Tuhan yang hidup, beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Allah kita yang paling meriah. Oke, saya akan lanjutkan apa yang saya bahas minggu kemarin. Karena bertepatan dengan besok tanggal 26, maka bangsa Israel memasuki tahun yang baru. Gitu ya. Kita sebagai Israel rohani akan juga mengalami banyak hal. Karena mau tidak mau, percaya atau tidak Bapak Ibu, kekristenan kita adalah hasil cangkokan dari Israel yang sesungguhnya. Amin. Oke ya. Jadi umat pilihan Tuhan tetap Israel. Kita dicangkokkan dari mereka. So, untuk mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, salah satu tandanya adalah dari tahun-tahun yang sudah Tuhan tetapkan supaya bangsa itu mengikuti apa yang Tuhan sedang dan mau kerjakan di bangsa itu. Begitu juga dengan setiap Anda dan saya. Oke, izinkan saya bertanya, kalau begitu siapa yang minggu kemarin diberkati dan masih ingat tentang apa yang kita bahas minggu kemarin? Minggu kemarin kita bahas apa? Lupa ternyata. Tangannya diangkat, tapi begitu ditanya, lupa semua. Kemarin membahas Gimel, mulai ingat? Oke, apa yang kita belajar? Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan bahwa tahun ini dinamakan The Year of Reward and Adjustment. Atau dengan kata lain, penghargaan dan penghakiman. Dan apa yang akan terjadi tahun ini? Bahwa Tuhan akan memberikan penghargaan yang berlimpah, abundance, bukan hanya masalah materi, jen, duit, hepeng. Apalagi? Banyaklah, nggak berhenti sampai di sana, gitu ya. Tapi untuk semua hal, dalam kesehatan juga, dalam kesehatan juga dipulihkan, dalam keluarga kita, juga dalam kehidupan Anda dan saya khususnya di tahun ini.
Ya, siapa yang siap mendapatkan kelimpahan dalam kesehatan, dalam hubungan Anda, dalam keluarga Anda, dalam pekerjaan Anda tahun ini? Yes. Bapak Ibu, tapi kemarin saya ajarkan bahwa untuk mendapatkan kelimpahan, namanya reward, itu kita harus ngelakuin sesuatu supaya kita mendapat sebuah reward, dapat sebuah penghargaan. Apa yang harus kita lakukan? Kemarin saya jelaskan Tuhan cuma minta dua hal. Yang pertama mengutamakan Tuhan. Angel opo susah? Susah. Saya percaya hari-hari ini kita harus tambah banyak mengutamakan Tuhan. Yang kedua, kemarin kita juga belajar bahwa Gimel, nah saya akan ingatkan Anda dengan PowerPoint saya nggak bisa nyala, nak. Masih nggak bisa? Bisa dibantu aja? Oke. Iya, PowerPoint-nya nggak bisa dibantu dari belakang ya. Mungkin ada kabel yang belum nancep mungkin. Coba dilihat aja ya. Oke. Nah, kalau Anda masih ingat ini yang saya kemarin tunjukkan kepada Anda bahwa Gimel, itu ya, itu berarti orang yang kelimpahan berjalan menuju apa? Berjalan menuju orang yang miskin. Artinya Tuhan mau bahwa setiap kita juga memberkati, menolong, memberi kepada mereka yang membutuhkan. Masih ingat itu? Masih ingat? Bahkan yang paling ajaib adalah benih untuk yang Anda tabur. Benih supaya Anda bisa memberkati, itu juga Tuhan yang sudah sediakan. Benar nggak? Benar nggak? Benar ya? Dan jangan lupa, kalau benihnya udah disediakan, jangan disimpan, apalagi sampai Anda makan. Kalau benihnya Anda makan, Anda kebagian makan benih, apa yang terjadi? Sakit perut Anda. Ingat itu Bapak Ibu? Ingat? Anda ingat atau Anda lagi pusing ini? Kok nggak ada suaranya ini? Oke, nah Bapak Ibu, nah kemarin saya sampaikan bahwa salah satu kita bisa menabur benih dan gereja kita memulai dengan yang namanya gerakan OTA. Apa itu gerakan OTA? Gerakan orang tua asuh. Dan kemarin setelah saya selesai khotbah, ada yang bertanya, Pastor, bagaimana sih OTA itu dan kenapa sih harus lewat OTA kalau aku menabur benih, gitu ya? Apa aku nggak bisa nabur sendirian? Nah, Bapak Ibu, saya izinkan saya sebelum saya masuk dalam khotbah yang kedua, bagian yang kedua ini, izinkan saya untuk menjelaskan kenapa saya rindu untuk setiap Anda tergabung dan kenapa gerakan orang tua asuh ini ada. Dan sampai hari ini kita udah masuki periode ketiga. Nah, gerakan, saya mau cerita sedikit Bapak Ibu, gerakan OTA ini, orang tua asuh ini lahir karena kerinduan kami untuk sama-sama membantu khususnya anak-anak yang orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi. Dan Bapak Ibu, hari-hari itu saya berpikir gini, kalau kita bantu sembako, gitu ya, penting sembako, gitu ya. Tapi gini, akan lebih berguna kalau kita bisa memastikan anak-anak ini mereka bisa lulus sampai lulus sekolah. Setuju? Karena saya percaya kalau anaknya lulus, maka dia bisa mengangkat kehidupan dari keluarganya. Amin. Kalau sembako 1 minggu, 2 minggu habis. Tapi kalau memastikan mereka bisa sekolah, maka saya percaya mereka menjamin kehidupan ke depan. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, kalau setiap kita bergerak sendiri-sendiri, maka mungkin gini, Pak, aku kan bisa sih nabur sendiri. Bisa, nggak ada larangan. Lalu kenapa Pak aku harus bergabung ke OTA? Nah ini yang saya akan share dengan Anda. Gitu ya. Bapak Ibu, kalau Anda bergerak sendiri-sendiri, misalnya, Pak aku tak beliin makanan deh. Gitu ya. Sesekali aku kasih uang saku. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya kita nggak menjawab apa yang menjadi kebutuhan utamanya. Karena kadang-kadang yang kita berikan, kemampuan kita untuk memberi, kadang-kadang nggak cukup besar untuk bisa sampai membayarkan SPP mereka per bulan. Benar nggak? Mungkin Anda bisa ngomong, ayo takjak makan bakso, nggak ada salahnya.
Setuju? Setuju? Gitu ya. Tapi kalau kita bayarin SPP, mereka bisa ikut ujian loh. Kadang-kadang kalau belum bayar SPP, nggak bisa ikut ujian ya. Nah, akhirnya saya berpikir gini, harus ada wadah di mana kita bisa ngumpulin sama-sama. Saya percaya gini, kalau misal, kalau Anda bantu orang, 50.000 satu orang, kalau kita 10 orang aja, kita kumpulin, saya percaya kita bisa mampu bayarin SPP, nyekolahin dia. Setuju? Kalau kita sendiri nggak mampu mungkin gitu ya. Apalagi setiap minggunya. Nah, makanya dari itu Bapak Ibu. Makanya dari itu saya berpikir untuk kita memberikan wadah, bergerak bersama-sama. Kalau kita bergerak bersama, maka saya percaya bukan hanya satu orang yang bisa kita bantu. Tapi ada beberapa. Dan sampai saat ini ada sekitar 4 atau 5 orang yang dari kegiatan OTA kita sudah bisa bantu. Dan beberapa di antaranya sudah lulus SMA. Amin. So, makanya saya ajak setiap Anda untuk bergabung. Gitu ya. Saya buat berjangka. Jadi 50.000 per bulan. Gitu ya, selama 6 kali. Jadi 6 bulan. Kenapa saya buat seperti itu? Yang pertama gini, supaya melatih setiap jemaat untuk ikut terbeban bersama. Kalau sekali ngasih, besok lupa, banyak. Setuju? Tapi kalau untuk setiap kali kita sisihkan punya kita, itu namanya kita belajar komitmen. Itu namanya kita percaya Tuhan pasti kasih benihnya. Amin. Amin. Nah, itu yang saya share. Lalu dia berkata, seperti itu Pastor. Yes, kalau kita bergerak bersama, bayangin, kita bisa kumpulin dan kita bisa bantu bukan hanya satu orang. Tapi kalau Anda bergerak sendiri-sendiri, setiap orang ngasih beli bakso, lama-lama dia jadi gemuk. Iya kan? Lama-lama dia jadi kayak pentol kan gitu kan. Tapi alangkah luar biasanya kalau kita bisa menjawab kebutuhan yang paling mendasar. Amin. Amin. So, kalau hari ini Anda terbeban ikut membantu, kita buka OTA ini di periode 3. Anda bisa hubungin Bu Lina, jangan hubungin ke saya. Gitu ya, sebagai nanti Ibu Lina akan bantu mengkoordinasikan, mengingatkan Anda setiap bulannya, Pak, aku langsung boleh enggak? Silakan. Anda mau tiap bulan, silakan. Gitu ya. Gitu ya. Pak, 50.000 mah terlalu kecil buat aku. Benihku lebih, Pak. Aku mau ambil 4, 5, silakan. Selama Anda sama-sama berkomitmen. Setuju? Setuju? So, kita akan mulai bulan depan. Jadi kalau Anda mau, Anda rindu terlibat, Anda mau menyediakan benih, supaya teman-teman kita bisa sekolah sampai lulus. Gitu ya. Maka saya ajak setiap Anda bisa hubungi Ibu Lina. Ada tahu Ibu Lina nggak? Ya kalau nggak tahu nanti tanya sebelahnya ya. Hari ini Ibu Lina sedang kurang enak badan. Oke, itu yang saya bisa share sedikit tentang gerakan otak. Dan saya akan kembali ke gambar. Masih belum bisa ya? Oke, saya akan kembali ke gambar gini. Kalau Anda lihat Bapak Ibu, kita akan masuk kepada pengertian selanjutnya. Kemarin saya baru membuka satu pengertian aja tentang yang namanya bahwa ketika Tuhan memberkati Anda dengan berkelimpahan, Tuhan mau Anda bergerak, memberkati, menolong, membantu orang miskin. Tapi ternyata pengertian tentang Gimel, pengertian tentang huruf Dalet, masih ingat ya, ini Gimel, itu seperti gambar orang berjalan, orang kaya, orang yang berkelimpahan berjalan menuju alfabet berikutnya, yaitu Dalet. Nah, ternyata Dalet, bisa dikeluarin nak? Ternyata Dalet itu punya arti lain selain poor man, selain orang miskin. Arti lainnya yaitu poor soul, atau apa? Jiwa yang miskin, jiwa yang kosong, jiwa yang perlu pertolongan. So artinya saya mau bawa Anda mengerti bahwa selain benih berkat yang Tuhan sudah titipkan lewat Anda, gitu ya, Tuhan mau juga Anda bergerak gini. Anda diberikan kelimpahan kan bukan hanya soal harta.
Setuju? Ada kesehatan, benar? Ada apa lagi? Ada pemulihan keluarga Anda. So Tuhan juga rindu hari-hari ini bahwa engkau ketika engkau sudah diberi kelimpahan, engkau juga membangkitkan jiwa orang lain. Supaya mereka juga mengalami kehidupan. Amin Bapak Ibu. Supaya mereka yang pursul, jiwanya miskin, jiwanya lagi kosong, jiwanya hampa. Banyak gak hari-hari ini orang yang ngalami jiwanya hampa? Banyak, makanya jangan bingung. Banyak orang ngomong sedikit-sedikit healing. Nah itu ya, healing itu buat apa? Yang di sini, gitu ya. Benar ya? Ternyata Tuhan gak hanya pengen Anda nabur benih. Tapi mari kita belajar satu hal lagi. Satu hal lagi, Tuhan juga pengen Anda memberkati orang-orang yang jiwanya lagi kosong. Jiwanya mati. Jiwanya lagi terpuruk. Nah, perhatikan sampai di sini dulu. Saya akan skip sebentar. Saya akan lompat sebentar supaya Anda paham. Oke? So artinya gini. Pengertian yang kedua kita akan belajar tentang bahwa Tuhan mau setiap kita ketika kita menerima abundance reward. Reward yang berkelimpahan, penghargaan yang berkelimpahan, kehidupan yang penuh berkelimpahan. Tuhan mau Anda juga membangkitkan kehidupan orang lain dari hidupmu. Nah, kita kemarin belajar tentang angka 3 atau yang kita sebut dengan Gimel. Maka kita akan maju. Next, kita akan maju. Karena saya akan membuat Anda mengerti bahwa tahun ini adalah tahun 5783 dan sebutannya bukan Gimel. Kemarin saya baru membawa Anda untuk belajar satu alfabet. Tetapi gini, Bapak Ibu, tahun 5783 orang-orang akan lebih banyak menyebut tentang tahun 83. Jadi 2 huruf terakhir. Kalau Gimel itu, kalau 3 itu Gimel, maka huruf 80, angka 80 dalam bahasa Ibrani-nya itu punya lafal P. Apa? P yang memiliki arti mulut. Next, nah, 2 kali. Nah, hurufnya seperti ini. Anda bisa kelihatan? Hurufnya seperti ini. Oke? So, artinya apa? Dari kata P atau mulut, artinya gini. Apa yang kita ucapkan atau perkataan yang keluar dari mulut kita, itu gambar huruf P. So, saya mau berkata gini, artinya sepanjang tahun nanti 5780 yang sudah kita lewati, kita udah masuk tahun 5783 sampai 5789, kita memasuki yang namanya dekade P. Selalu ada hubungannya dengan mulut. Bisa dikasih gambarnya di next. Nah, kalau Anda belajar mungkin Anda berkata, Pak, istri saya sempat tanya, kok apakah huruf Ibrani itu semua ada pengertiannya atau digatuk-gatuk ke? Nah gitu ya. Enggak, memang dibuat seperti itu sejarahnya, singkatnya. Makanya aksaranya mirip. Kalau Anda tahu Mandarin juga sama. Gitu ya. Ada yang bisa bahasa Mandarin di sini? Bisanya cuman apa? Cecing, nocing. Oke, kita balik lagi. So artinya apa? So artinya gini, tahun ini akan banyak berbicara tentang mulut, apa yang Tuhan katakan atau apa yang keluar dari mulut kita. Gitu ya. So, next, bisa next. So secara literal, maka tahun 5783 dikenal dengan nama tahun, bisa dimunculin nak? Ikutin nak. P Gimel. Apa? Dari mana P Gimel itu? 83. Sama kayak kita kan, 2022. Seringkali kita cuma tulisnya tanda cetak 22. Sama. Di Ibrani juga sama, yang diambil di bagian 2 huruf di belakang. Dan tahun ini, kalau Anda tanya, Pak, kalau gitu tahun ini nyama-nyama dalam bahasa Ibrani, orang-orang seringkali menyebut P Gimel dari 80 dan 3. Oke, saya akan lanjut. Saya akan jelaskan apa maksudnya. Lukas 6 ayat 45. Kenapa kok ini dikatakan tahun P, tahun mulut?
Lukas 6 ayat 45 berkata gini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut, meluap dari mana? Meluap dari hati. Artinya firman Tuhan ini berkata gini. Artinya firman Tuhan gini, apa yang di hatimu dan saya itu bisa kelihatan dari perkataanmu. Setuju? Setuju? Jadi ada nggak orang berkata gini, mulutku bawel, hatiku api, ono ora? Oh, ternyata nggak ada ya. Ada nggak orang ngomong gini? Tapi saya sering dengar loh, oh, aku maki-maki, tapi aku sayang ngambek kue. Ono ora? Oh, ternyata nggak ada ya. Karena apa yang keluar dari mulutmu, itu sumbernya dari si. So artinya gini. Kalau yang keluar dari mulut Anda dan saya itu seringkali perkataan negatif. Yang seringkali keluar dari mulut kita itu kata-kata komplain. Yang seringkali keluar itu penuh kemarahan. Sukanya kritisi ke orang-orang sekitar kita. Oh no, yang dikritisi. Bapak Ibu, so artinya saya bisa ngambil kesimpulan sesuai dengan ayat ini yang kita belajar bahwa gini. Sebenarnya yang kamu keluarkan itu ya sumbernya di sini. Hatimu lagi nggak baik. Setuju nggak? Setuju nggak? Halo? Setuju ya? Semangat tahun P itu berkata tentang apa yang keluar dari mulut. Tapi segala sesuatu yang keluar dari mulut itu sumbernya di hati. Kalau hatimu damai, maka yang keluar pasti ucapan syukur. Hatimu jelek, yang keluar pasti ucapan syukur. Tapi syukurnya beda. Kapokmu kapan? Nah gitu kan? Yang satu hatinya damai, Tuhan terima kasih. Tapi yang satu hatinya nggak baik, kapok bu kapan, syukur no, kan gitu kan? Setuju ya? So artinya gini Bapak Ibu, artinya gini, kita bisa gampang kok melihat orang, hatinya baik atau buruk, orang ini orang baik atau buruk, perhatikan dari cara dia berkata-kata setiap hari. Setuju? Setuju? Amin? Kalau bawaannya cuma maki, kritis, komplain, gak pernah berhenti. So, saya pastikan firman Tuhan berkata, itu semua munculnya dari sini. Hatinya lagi tidak baik-baik saja. Amin. Coba senggol sebelahmu. Hatimu api ora? Ketok lu kayak gitu ya. Seartinya, next. Seartinya saya mau berkata gini. So, Pegimel itu bisa diartikan seperti ini. Ini tolong dicatat. Karena tahun ini akan Tuhan kerjakan. Ini yang Tuhan mau. So, Pegimel, tahun ini yang Tuhan mau. Tuhan mau tahun ini dari mulut Anda dan saya keluar perkataan yang memberikan semangat, encourage, selalu menolong, yang bisa merubah jiwa yang miskin menjadi hidup. Amin. Perhatikan tadi kita belajar ya. Ada jiwa yang miskin. Nah Tuhan mau tahun ini dari perkataanmu. Apa yang keluar dari mulutmu. Itu bisa menolong jiwa yang miskin. Dengan apa? Perkataanmu harus ajaib. Perkataanmu harus memberi semangat. Perkataanmu harus memberi pertolongan. Sehingga sanggup merubah jiwa yang kosong. Jadi hidup kembali. Amin. Amin. Pertanyaannya simpel buat saya. So, Pastor, gimana bisa mulut kita ini keluar perkataan yang bisa merubah orang lain? Bisa berdampak buat orang lain. Bapak Ibu, coba renungin aja 10 detik. Kira-kira perkataanmu lebih banyak menjatuhkan, menjustification, atau membangkitkan orang lain? Atau kadang-kadang perkataan kita yang keluar adalah omong kosong. Halo? Halo?
Nah, hari ini saya akan memberikan sebuah penekanan. Kita akan belajar bagaimana supaya tahun ini, day by day, hari demi hari. Pak, saya mah orangnya pendiam, Pak. Salah satu worship leader di tempat ini pernah ngomong sama saya. Pastor, saya mah punya prinsip yang berbeda. Apa prinsipmu? Saya nggak usah ngomong, saya cuma hadir. Seluruh kondisi berubah. Ora iso, nak. Iya kan? Anda cuma meneng-menengan gini, cuman nggak bisa berubah. Yang bisa merubah adalah perkataanmu. Amin. Mau nggak mau, untuk Anda jalin hubungan, untuk Anda mulai sesuatu, maka dimulai dengan perkataan. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah bisa day by day, setiap hari, waktu demi waktu, jam demi jam, perkataan kita selalu menjadi sebuah semangat menghidupkan orang lain? Atau justru jangan-jangan perkataanmu seringkali jadi batu sandungan dan membuat orang lain tambah nyungsep. Hari ini kita akan belajar. Dan next, saya ingin bawa Anda ngerti. Ternyata arti Gimel itu ada beberapa. Dan ini akan menolong kita banyak sekali, tahun ini terutama. Khususnya buat setiap Anda, buat saya. Bahwa ternyata Tuhan itu ketika Dia perintahkan sesuatu, Dia bukan Tuhan yang memerintahkan karena Anda gak bisa. Ngerjain kita, ngeprank kita, enggak. Kalau Dia perintahkan, Dia sudah siapkan bala bantuannya. Dia sudah siapkan semua. Anda tinggal melangkah, mau Tuhan. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan saya. Itu Tuhan Anda. Setuju? Oke. Dan ternyata Bapak Ibu, Gimel sendiri, Gimel itu huruf ketiga, itu sendiri juga mewakili huruf dari yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus dikenal sebagai pribadi ketiga. Nanti kalau Anda belajar lebih dalam, bahwa nanti Anda akan tahu, huruf 1, 2, 3 itu ada artinya. Huruf pertama itu Alef. Alef itu seringkali mewakili Allah Bapa. Dan huruf Alef itu seringkali dipakai dalam nama-nama Allah. Huruf pertamanya pasti Alef. Oke? So, dengan kata lain, bisa kasih next nak. Oke, dengan kata lain, mulut Anda dan saya bisa limpah dengan perkataan yang membangkitkan jiwa yang miskin. Karena ini loh, karena ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus sendirilah yang mengajarinya. Karena Roh Kudus sendiri yang memenuhkannya dalam hidupmu. Roh Kudus sendiri yang mengurapi mulut Anda dan saya. Wow. Ajaib gak? Mulut yang biasanya ngomong kotor, tahun ini Tuhan akan buat dari mulut Anda orang-orang akan jadi diberkati. Amin. Yang biasanya ngomongnya gak karu-karuan, tapi tahun ini Roh Kudus dia akan mengurapi mulutmu, menjamah mulut Anda, sehingga perkataannya orang lain dengar itu bisa tenang, enak, ayam, bukan tambah gegeran. Yang biasanya mulutnya provokator, ada gak mulut provokator? Oke. Tapi tahun ini Tuhan akan rubah. Sehingga tahun ini yang keluar hanya perkataan-perkataan yang memberkati, yang ajaib. Amin. Amin. So artinya kalau saya mau ngomong dengan Anda, tahun ini Tuhan pengen dengan benih yang sudah Tuhan titipkan ke Anda bisa tolong mereka secara yang kelihatan. Setuju? Anda bisa tabur benih. Tapi bukan hanya sampai di situ, tapi tahun ini juga Tuhan rindu membuat setiap mulut Anda limpah dengan perkataan yang bisa membangkitkan kehidupan orang lain. Tuhan rindu dari mulutmu melimpah perkataan-perkataan yang ajaib, perkataan-perkataan nubuatan. Amin. Dari mulutmu Tuhan rindu keluar memberikan Anda bisa memberikan arahan dan bimbingan. Dari mulut Anda, dari mulut saya keluar kata-kata hikmat, kata-kata pewahyuan. Sehingga apa yang kita katakan jadi terobosan buat mereka yang sedang mengalami jalan buntu dan keputusasaan. Amin. Siapa yang rindu dari perkataanmu? Orang diberkati. Amin ya. Gampang apa susah? Lu kok nyerah kabeh?
Bapak Ibu nggak ada yang susah. Next, Yehezkiel 37 ayat yang keempat berkata gini. Nah sebenarnya ini yang Tuhan mau kerjakan. Lalu firmannya kepadaku, firman Tuhan kepada Yehezkiel hari itu. Tuhan ngomong sama Yehezkiel ini, Yehezkiel, ucapkan kata-kata, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering. Demikian firman Tuhan, kalau Anda baca ke bawah Anda akan lihat Yehezkiel mulai ngomong gini. Di sana dia diperhadapkan dengan tulang-tulang kering. Anda tahu tulang kering? Tahu? Oke ya, kalau saku kering lebih ngerti? Kantong kering lebih ngeri. Enggak, ini tulang kering. Jadi tulang manusia yang kering. Hari itu Tuhan ngomong, itu hantaran semua tulang manusia. Tuhan bilang nih, Yehezkiel, ngomong. Ngomong apa Tuhan? Buat tulang-tulang ini hidup. Yehezkiel ngomong ini, enggak mungkin toh Tuhan. Likis balung gitu ya. Mungkin dikrikiti asu Tuhan gitu ya. Mungkin dari dikrikiti anjing Tuhan kan gitu kan. Tapi Tuhan bilang ini, ngomong. Karena dari perkataanmu akan terjadi sesuatu yang ajaib. Yehezkiel mulai ngomong, hei tulang-tulang. Nanti ada baca, kumpul. Dan dalam waktu sekejap kulang yang berserakan itu jadi kumpul. Lalu dia berkata gini, ayo susun ulang. Mulai susun ulang. Tumbuh saraf. Tumbuh daging. Sampai terbentuklah sekumpulan prajurit yang ajaib. Amin. Amin. Pernah baca kisah ini enggak? Enggak pernah, nanti dibaca ya. Oke, so artinya gini, ketika saya renungin tentang P-Gimel, saya ingat ayat ini, saya ingat. Nah, ternyata apa yang dilakukan Yehezkiel itu membangkitkan pasukan yang siap membalikkan keadaan. Amin. Pasukan yang berbeda dari sebelumnya. Dan hari ini, saya juga percaya apa yang dialami Yehezkiel, maka Anda akan alami di tahun-tahun ini. Amin. Amin. Mungkin hari-hari ini Anda ditemukan dengan teman-teman. Udah lama gak ketemu, tapi begitu ketemu udah gini, lesu aku, orang-orang harapan. Gitu ya. Mungkin hari-hari ini Anda dipertemukan dengan pelanggan-pelangganmu yang gini, bisnis tambah susah, utang tambah akeh. Gitu ya. Mungkin hari-hari ini Anda diketemukan dengan orang yang sudah lama menderita dalam sebuah sakit, gak sembuh-sembuh. Aduh sudah memang aku ditakdirin kayak gini, takdir memang kejam. Gitu ya. Tapi saya percaya ketika Anda ditemukan dengan orang-orang seperti itu. Artinya Tuhan mau. Ini saatnya, ini waktumu untuk Anda memberikan sebuah perkataan-perkataan mujizat. Tuhan mau dari perkataan-perkataanmu itulah muncul perkataan kehidupan yang menghidupkan mereka kembali. Amin. Dari perkataanmu itulah akan memunculkan perkara-perkara ajaib buat mereka. Mujizat terjadi, bahkan terjadinya pembalikan keadaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa yang rindu? Saya percaya kalau Anda dihadapkan seperti itu, ini waktu. Amin. Pak, saya bolak-balik Pak. Lek dihadapin orang sakit tak doain. Tambah modern Pak. Saya ini sampai dikenal pencabut nyawa Pak. Tapi percayalah mulai tahun ini. Engkau bukan pencabut nyawa. Tapi engkau akan memberikan kehidupan. Kesembuhan. Mujizat dari perkataanmu yang keluar. Amin. Yes. Setuju? Tenggol sebelahnya. Senggol ngomong gini. Perkataanmu membangkitkanku loh. Bapak Ibu, siapa yang rindu dalam hidupnya? Ketemu orang tidak punya harapan, Anda ngomong, Anda cerita sebentar, mereka pulang, mereka dapat sukacita dari perkataanmu. Siapa yang rindu? Ketika Anda ketemu dengan orang yang penuh hutang dalam hidupnya, ketika ngobrol dengan Anda ngomong sesuatu, Anda cerita dari hidupmu, maka mereka pulang, mereka merasa dia dapat terobosan, dan ini yang harus aku lakukan. Siapa yang rindu? Ketika Anda menghadapi orang-orang sakit, Anda berdoa, bahkan gak usah doa kadang-kadang. Mungkin Anda cuma ngajak dia nyanyi. Tapi dari nyanyi selesainya dia ngomong gini, aku udah gak kerasa sakit. Sakitku tiba-tiba hilang. Wow, ajaib. Ajaib. Dan ini yang Tuhan mau terjadi buat hidupmu tahun ini.
Efesus 5 ayat 18. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5, 18 bagian B berkata gini. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya gini, kalau Anda mau segala sesuatu yang Anda ucapkan adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang penuh mujizat, sesuatu yang bisa membangkitkan orang-orang yang poor soul, jiwanya lagi miskin, gak punya apa-apa, di jiwanya kosong. Gak ada cara lain selain kejar Tuhan tiap hari. Kejar berhubungan, bersekutu dengan Roh Kudus. Cari bersekutu dengan Roh Kudus tiap hari, renungkan firman, ngobrol dengan Roh Kudus. Maka saya percaya kalau itu yang Anda lakukan tiap hari, penuhkan dirimu dengan Roh Tuhan, Roh Kudus, maka kehidupanmu akan limpah dengan tuntunan Tuhan. Amin. So artinya caranya apa? Renungin firman. Saya nggak nulis baca firman karena saya tahu kadang-kadang kita baca gitu ya. Tapi mari belajarlah merenungkan firman. Ajak Roh Kudus tuh ngobrol. Main malam istri saya cerita, kok aku ini sering ngobrol. Tiba-tiba aku diingat, Tuhan kok gini. Itu ngobrol, biasakan. Bukan gendeng. Beda gitu ya. Aku kayak ngomong, enggak, itu Anda ngobrol dengan Roh Kudus, enggak apa-apa. Anda membiasakan, dan dari sanalah akan keluar perkataan-perkataan yang ajaib. Amin. Oke, kita akan lanjut terus. Ternyata Gimel, next, oke, Gimel juga memiliki arti, Gimel akar katanya adalah gamal, gitu ya. Dan punya arti gini, nourish until completely ripe. Anda kalau jago bahasa Inggris, Anda ngerti artinya? Kayaknya Muti jago, dia udah mantuk-mantuk. Gitu ya. Artinya gini, memberi nutrisi sampai benar-benar matang. Arti Gimel yang lain artinya gini, ingat, Gimel juga menggambarkan Roh Kudus. Makanya arti lain dari Gimel adalah gini, Roh Kudus akan memberikan pertumbuhan sampai matang, mature, dewasa. Kalau Bapak Ibu, kalau tanda dari Anda mengalami kelimpahan, bukan hanya berhenti dari berkat materi. Oh, aku diberkati kalau toko rame. Oh, aku diberkati tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Enggak. Tapi kalau Anda mau hidupmu berkelimpahan, maka tandanya adalah gini, akan muncul buah-buah roh. Orang-orang dari sekitarmu akan diberkati. Yang mati rohnya akan dibangkitkan karena perkataanmu dan kehidupanmu. Amin. Dan ketika saya selidiki, saya siapkan khotbah ini, saya cukup terkejut, saya cukup takjub, ternyata gini, bukankah arti kedua ini sama dengan apa yang Tuhan berikan ketika EGC kemarin ulang tahun yang ke-12 tahun? Masih ingat temanya apa? Masa nggak ingat, saya udah khotbah 5 seri itu ya. Apa? Growing, apa? Grow up. Bertumbuh deh. Ternyata sama loh. Artinya saya mau bilang gini. EGC sedang dalam track yang benar. Apa yang Tuhan mau tahun ini dan apa yang Tuhan berikan yang sedang kita kerjakan, itu sama. Yaitu Roh Kudus akan membuat Anda tahun ini tumbuh lebih dewasa dalam Kristus. Amin. Tahun ini Tuhan rindu benar-benar dari setiap Anda terjadi yang namanya pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani. Amin. Amin. Oke ya. Caranya gimana? Enggak ada cara lain. Bersekutu dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika saya berkata ngomong bersekutu dengan Roh Kudus, itu bukan hanya untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman ajaib. Mungkin Anda berkata, aku bersekutu Roh Kudus, aku bahasa roh. Aku dibawa mengalami tanda ajaib, enggak hanya sampai di situ. Tapi bersekutu dengan Roh Kudus itu artinya ini, kebenaran Roh Kudus dalam hidup kita akan membuat engkau terus berbuah dan berbuah dengan lebat. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda masih ingat, saya pengen ngulang dikit aja. Buah apa sih akan muncul dari hidupmu? Cuman 2 kan? Apa? Lali kabeh. Buah serupa dengan karakter Kristus. Yang satu apa? Akan melahirkan orang percaya lain dari hidupmu. Amin.
Oke, saya akan sampai di arti yang terakhir. Arti yang terakhir. Nah, kalau Anda lihat gambarnya, Anda tahu nggak ini apa? Mirip apa? Kebu. Dari mana kebu ya? Ternyata gini, huruf Gimel itu juga mempresentasikan tentang yang namanya unta. Oke ya. Nah ternyata onta, kenapa kok mempresentasikan onta? Mirip onta nggak? Ya nggak mirip ya dimirip-miripin lah ya. Tapi inilah yang Nah, mereka punya arti. Next. Artinya apa? Artinya Gimel itu juga berkata gini, kenapa kok mirip onta? Karena gini, supply yang tidak pernah habis. Bapak Ibu, onta itu berbeda dengan binatang lain kebanyakan. Oke? Kalau binatang lain ngadepin gurun, apa yang terjadi? Mereka akan kehabisan persediaan, lalu mereka akan mati. Tapi satu-satunya binatang yang akan bertahan di padang gurun adalah yang namanya unta. Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia punya persediaan cadangan yang banyak. Benar? Anda cari di inilah apa? National Geographic gitu ya. Cadangannya di mana? Ya saya nggak akan jelaskan. Tapi itu yang buat dia bertahan luar biasa. So artinya gini, tahun ini juga Roh Kudus yang akan membawa kita tetap maju meskipun kita melewati masa-masa sukar sekalipun. Amin. Kenapa? Karena ada provision dari Tuhan. Ada yang namanya penyediaan dari Tuhan yang tidak akan pernah habis buat setiap umatnya. Setuju Bapak Ibu? So makanya kenapa kita mengalami kelimpahan. Kelimpahan bukan berarti hidup kita akan enak terus. Tidak. Kadang-kadang Tuhan akan mengalami, izinkan Anda masuk ke dalam padang gurun. Tapi percayalah, penyediaannya, provisionnya tidak akan pernah membuat Anda tergeletak. Dia akan buat Anda terus maju. Setuju? Terus maju langkah demi langkah. Dia akan pastikan Anda sampai di garis akhir yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. So artinya hari-hari ini mungkin dari beberapa Anda akan mengalami padang gurun kekeringan. Hal mungkin tidak selalu, Pak khotbahmu katanya kelimpahan. Yes, tapi mungkin beberapa Anda akan mengalami prosesnya dulu. Tapi percayalah dalam prosesnya, ketika Anda terus mencari hadirat Tuhan, ketika Anda terus mengutamakan Tuhan, maka provisionnya, penyediaannya juga tidak akan pernah habis. Dia akan menyediakan apa yang engkau perlukan di hidupmu. Amin. So, saya akan tutup Pegimel. So, Bapak Ibu, Pegimel artinya apa? Tuhan mau tahun ini dari perkataanmu itu bisa memberkati orang lain, menghidupkan semangat orang lain, memberikan mujizat buat orang lain dari perkataanmu. Amin. Setuju? Setuju? Dan itu hanya bisa kalau ada Roh Kudus, kalau Anda selalu bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan mau pakai mulut kita jadi berkat yang ajaib. Tuhan mau pakai mulutmu penuh dengan perkataan yang berkuasa. Perkataan yang membangun bukan menghancurkan. Perkataan yang penuh harapan dan bukan negatif atau penghakiman. Perkataan yang powerful, penuh dengan keajaiban. Setuju? Oke. Nah, saya masuk pada Pegimel-nya udah selesai. Abundance reward-nya udah selesai. Tapi ingat, ada sebuah perkataan terakhir. Ini adalah tahun reward and apa? Ingat nggak? Reward and judgment. Reward-nya saya udah bahas 2 sesi. Judgment-nya apa kira-kira? Saya akan bahas 5 menit, 10 menit terakhir. Bapak Ibu, saya akan bahas tentang judgment. Atau lebih tepatnya adalah ganjaran. Gitu ya, bukan hukuman tapi ganjaran. Tahun ini sebenarnya tahun di mana Tuhan memberikan ganjaran. Gitu ya. Dari apa yang setiap Anda lakukan atau perkataan. Gitu ya.
bisa dalam hal yang positif atau negatif. Artinya gini, ganjaran itu bisa berarti positif dan negatif. Positif, maka ganjaran yang positif gini, kalau Anda ngomongnya, lakukannya sesuai firman, maka Anda dapat rewards. Setuju? Tapi ketika yang Anda perkatakan itu negatif, Anda lakukan negatif, maka Anda akan mendapatkan yang namanya ganjaran. Bukan hukuman, tapi lebih tepatnya konsekuensi dari apa yang kau katakan, kau lakukan. Ayat terakhir. Yesaya 3 ayat 11. Celakalah orang fasik. Saya pernah ngomong tentang orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang sudah tahu atau yang sudah dikasih tahu tentang kebenaran, tapi tetap tinggal dalam kebodohan dan kejahatannya. Siapa orang fasik? Orang yang sudah dikasih tahu dan tahu akan kebenaran, itu enggak boleh, tapi tetap dilakukan. Itu orang fasik. Firman Tuhan berkata gini, celakalah orang fasik. Kenapa? Malapetaka akan menimpanya. Sebab mereka akan diperlakukan menurut apa? Perbuatannya sendiri. Oke? So pertanyaannya saya gini. Terakhir tolong dijawab. Siapa yang percaya bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang suka menghukum? Oh, enggak ada. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih? Apakah Tuhan juga bisa menghukum kita atau tidak? Jangan bisik-bisik toh. Oke, siapa yang setuju bahwa Tuhan itu bisa menghukum Anda dan saya? Oke, pernah dihukum Tuhan? Pernah nggak? Yang angkat tangan? Loh, belum kok, tapi Anda meyakini Tuhan suka menghukum. Saya tanya lagi, siapa yang yakin bahwa Tuhan kita itu bisa memberikan penghukuman buat Anda dan saya? Mulai berkurang. Yang lain nggak jelas. Berarti kalau Anda enggak, coba yang angkat tangan tadi yang Tuhan bisa memberikan penghukuman buat Anda dan saya. 1, 2. Oh naik sekarang. Tapi ada yang enggak angkat tangan. Kita belajar sedikit ya. Saya pengen interaksi dikit. Buat Anda yang enggak angkat tangan, berarti Anda berkata gini, Tuhan enggak pernah menghukum. Benar lah? Berarti enak dong. Anda buat kesalahan, lalu apa yang Anda terima? Iya, ganjaran itu apa? Berapa banyak dari kita ke gereja, kita rajin ke gereja, karena kita takut kita nggak diberkati. Berapa banyak dari kita lebih baik takut ke Tuhan, melakukan sesuatu karena kita takut dikutuk jadi kodok. Oh iya kan? Aku nggak mau mencuri, aku takut nanti dikutuk. Aku tak memberikan benih, aku takut nanti aku jadi sakit. Nggak ada nggak? Berapa banyak dari Anda punya prinsip seperti itu? Bukankah itu artinya Anda takut karena Anda takut Tuhan menghukum dirimu? Halo? Kau pada bengong? Saya mau langsung aja deh, daripada ada bengong pusing. Pak Pendeta yang ngomong apa, pastor ini maksudnya gimana kok bulet? Enggak bulet. Saya pengen pastikan buat Anda gini. Bapak Ibu, Tuhanmu dan Tuhan saya yang kita sembah dalam Kristus Yesus, bukan Tuhan yang suka menghukum. Halo? Dan percayalah, tidak ada bapak di dunia, orang tua lah. Karena di sini bapak-bapaknya cuma 3 biji. Gitu ya. Mau bapak, mau ibu, yang penting orang tua. Tidak ada orang tua di dunia ini, ya, yang rela anaknya itu menerima hukuman meskipun anaknya terbukti berbuat salah. Benar apa benar? Kalau bisa Anda masih bela kok. Benar apa benar? Ya kan, kalau bisa gini loh, aku aja yang nanggung. Setuju nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Itu orang tua di dunia loh kayak gitu. Kalau Anda belum pernah merasakan, mungkin Anda belum berkeluarga kan gitu ya. Belum punya anak kan gitu.
Tapi saya mau pastikan nggak ada satu orang, ya kecuali Bapak Anda nggak benar lah. Orang tua Anda nggak benar. Tapi selama Bapak Anda benar, sayang dengan Anda, dia akan pastikan. Bahkan ngomong jeleknya Anda salah pun kebukti, dia akan tetap bela Anda kok. Kalau bisa dia yang gantiin hukumannya buat Anda. Benar ya? Benar ya? Kalau bisa Anda nggak usah sakit, dia yang sakit. Setuju? Kalau Bapak dunia aja bisa kayak gitu, apalagi Bapak kita di surga. Setuju nggak? Setuju nggak? Bukankah justru dia sendiri, Yesus sendiri yang menanggung semua hukuman yang seharusnya Anda tanggung, supaya Anda nggak ngalaminya. Dia rela mati di kayu salib, penyiksaannya begitu luar biasa. Yang Anda tonton di Passion of the Christ itu belum ada apa-apanya. Buat siapa? Supaya Anda dan saya tidak menanggung hukumannya. Amin. So kalau dia udah lakukan kayak gitu, masa dia mau hukum Anda? Pertanyaan saya, masa dia Tuhan yang suka menghukum akhirnya Anda membuat kesalahan kecil? Pertanyaan saya. Halo? Bapak Ibu, konsep kita tentang penghukuman Tuhan harus dibenarkan. Percayalah, dia bukan Tuhan yang suka menghukum. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Kalau Anda masih punya prinsip ini, aku buat salah, aku takut dihukum Tuhan. Itu mungkin karena apa yang Anda terima di dunia. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan suka menghukum. Lalu gimana Pak? Lalu gimana Pak? Bukankah seringkali gini, kita takutnya karena takut hukuman. Anda rajin ke gereja cuma satu karena takut hukuman, nggak diberkati mungkin. Terjadi hal-hal yang jelek. Anda menabur memberi persembahan, bukankah karena mungkin takut Anda nggak menerima buahnya? Ya kan? Halo? Ayo coba jujur dengan hati kita. Bukankah yang kita takutkan adalah hukumannya? Dan seringkali kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menghukum secara tidak sengaja. Saya mau pastikan dengan Anda, Bapak Ibu, Yesus nggak pernah pakai hukuman untuk membuat Anda itu lebih dekat atau melakukan apa yang dia mau. Yesus nggak pernah pakai cara menakut-nakuti Anda supaya Anda melakukan sesuatu. Makanya di gereja ini pun tidak. Gereja ini nggak pernah nakut-nakutin. Gitu ya, nggak pernah paksa Anda. Karena segala sesuatu yang didasarkan ketakutan dan paksaan hasilnya tidak akan pernah contoh aja. Di gereja ini persembahan tidak pernah dijalankan. Oke? Anda cuma dikasih amplop. Anda mau memberi, silakan amplopnya dibalikin di belakang, dicemplungin. Gitu ya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Gitu kan. Setuju? Makanya kenapa enggak pernah dijalankan taruh di belakang? Karena gini, enggak mau dengan paksaan. Setuju? Kita mau Anda memberi karena sebuah kesadaran. Cinta Tuhan memberkati. Setuju Bapak Ibu? Oke. Saya juga enggak pernah gini loh. Saya enggak pernah gini, enggak teko komsel, enggak teko ibadah, tontonan. Jadi kodok gue kan gitu ya. Enggak pernah. Enggak pernah, paling saya cuma ngomongin, saya ngajar. Utamakan Tuhan. Komsel buat kamu bertumbuh. Enggak ada pertumbuhan di luar komsel. Amin Bapak Ibu. Pelayanan. Nggak pernah saya paksain. Kalau nggak mau pelayanan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ada pelayanan itu sebuah komitmenmu. Itu tanggung jawabmu karena Anda cinta Tuhan. Amin. Paling saya cuma dorong, ayo. Tidak pernah gini, nggak pelayanan, mandar gue, nggak ada. Karena saya percaya Tuhan pun juga tidak pernah melakukan hal yang sama. So, apa artinya judgment? Apa artinya ganjaran? Saya mau cerita yang terakhir gini. Bapak Ibu, Anda masih ingat cerita kisah tentang anak yang hilang? Si bungsu yang kurang ajar minta warisan, papanya belum mati. Ingat kisah itu? Ingat? Dan apa yang dia lakukan ketika dia terima uang? Dia habiskan keluar. Gitu ya. Dia buat salah. Dia habiskan, dia hambur-hamburkan semua. Tapi kalau Anda lihat ending dari ceritanya, bapaknya pernah menghukum nggak? Pancen anak kurang ajar jadi babu. Nah, gitu ya. Nggak pernah, nggak ada. Anak kurang ajar jadi babi, nggak ada juga tambahannya. Oke,
Apa yang bapaknya lakukan? Begitu lihat anaknya dari jauh, diparani papanya yang lari, dipeluk. Saya nggak menemukan tuh bapaknya gini, hukum. Makanya seringkali ini yang buat kakak sulungnya gini, loh adik kurang ajar pulang, dipestain nggak dihukum. Aku nggak pernah dipestain. Benar nggak? Benar nggak? Apa yang bapak itu lakukan? Dia ngampuni. Dia menerima anak itu apa adanya. Amin. Amin. Pak, kalau gitu dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Percayalah, semua penghukuman sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Tapi yang jadi masalah adalah seperti ini. Saya mau kasih tahu Anda supaya Anda punya pemikiran yang benar. Pemikiran yang benar. Bapak Ibu, penghukuman dari Tuhan tidak ada. Oke? Tetapi Anda ketika memilih keluar dari rumah Bapak, si bungsu ketika keluar dari rumah bapaknya, ketika dia di rumah Bapak tidak ada penghukuman. Semua dijamin. Semua dilindungi dalam cover bapaknya. Setuju ya? Setuju ya? Tapi ketika dia memilih keluar, dia menghabiskan, dia buat kesalahan, maka yang terjadi adalah konsekuensi. Karena engkau buat apa? Setuju? Paham maksud saya tentang konsekuensi? Bapak Ibu, Anda nggak kerja. Konsekuensinya apa? Nggak punya duit. Benar? Tapi kalau Anda masih di rumah bapakmu numpang, makan gratis, tidur gratis. Paham maksud saya? Bapak Ibu, ada yang namanya konsekuensi. Dan konsekuensi itu terjadi ketika Anda menjauh. Anda keluar dari cover bapakmu. Dari cover Tuhan. Amin. Tapi ketika Anda datang ke Tuhan, Anda dapat sebuah pengampunan. Daud, dia bunuh suaminya Berseba. Oke? Tapi apa yang Daud lakukan? Dia tahu dia dalam cover, dia minta ampun, bertobat. Konsekuensinya, konsekuensi yang dihadapi nggak parah loh. Memang anaknya harus mati. Benar? Tapi pengampunan yang dia terima, ajaib. Mulai paham maksud saya Bapak Ibu? Mulai paham? Penghukumannya tidak ada. Konsekuensi karena tindakan bodohmu, yes, Anda akan dapatkan ketika Anda keluar dari rumah bapakmu. Ketika Anda memilih keluar menjauh dari covernya Tuhan. Tapi selama Anda dalam cover bapakmu, ingat, bapak di dunia aja akan belain anaknya, apalagi bapak di surga. Setuju? Belainnya apa? Aku yang dihukum. Amin Bapak Ibu. Makanya gini. Selama engkau dalam cover, engkau aman. Jangan pernah keluar dari cover. Amin. Jangan pernah ngomong gini, ora gerejo-gerejoan wis. Itu Anda memutuskan keluar dari cover. Kalau Anda tahu Anda salah, cepat bertobat. Cepat balik. Cepat kejar Tuhan lagi. Amin Bapak Ibu. Rendahkan hatimu. Begitu juga ketika Anda dalam cover pemimpinmu. Mari belajar rendahkan hati. Kalau Anda keluar dari sana, maka itu akan beda. Ada konsekuensinya. Setuju? Setuju? Saya pernah bilang ke beberapa orang di tempat ini, selama engkau masih ada di gereja, engkau masih dalam cover saya akan doakan Anda, saya akan tolong Anda. Tetapi ketika Anda pilih keluar, keputusanmu, Anda sudah keluar dari cover saya. Covernya Tuhan. Amin. Selalu akan ada yang namanya konsekuensi. Karena saya tidak akan pernah bisa buat apapun. Karena engkau memilih keluar. Amin. So artinya Bapak Ibu, mari belajar rendahkan hatimu. Reward and judgment hari ini berkata gini, segala sesuatu akan didapat dari apa yang kau katakan. Amin. Dan kalau hari-hari ini Anda mengalami sebuah masalah, kesalahan, mari pastikan Anda terus berbalik dengan cepat. Masuk dalam pengampunannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. So saya percaya tahun ini tidak ada jemaat yang tidak hidup dalam kelimpahan. Tidak ada jemaat yang tidak bisa menabur. Tidak ada jemaat yang tidak dari perkataannya bisa keluar perkara-perkara yang ajaib. Amin. Tidak ada dari jemaat yang dari perkataannya menjatuhkan. Justru Anda akan membangkitkan orang-orang yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. So percayalah. Kalau Anda keluar, cepat balik. Kayak anak bungsu ini. Setuju? Saya minta pemain musiknya.
So hari ini saya mau pastikan buat Anda, besok kita akan masuk kepada tahun yang baru 5783, P. Gimel. Saya rindu setiap Anda siap terima berkat yang luar biasa. Amin. Ingatlah Bapak Ibu, tahun ini Tuhan bukan hanya pengen Anda nabur benih, karena yes, benihnya udah Tuhan siapkan, titipkan dalam hidupmu, tapi Tuhan juga rindu dari perkataanmu. Anda bisa memberkati, membangkitkan orang lain. Amin. 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 Hari ini ada perjamuan. Dan saya percaya, kalau Anda pernah berbuat salah, jangan tambah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan itu suka menghukum. Saya yakinkan Anda, Dia bukan Tuhan yang suka menghukum. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Amin. Setuju? Saya mau rindu bahwa setiap Anda paham. Biar tahun ini Roh Kudus ya memampukan setiap kita. Sama-sama bangkit berdiri ya. Roh yang hidup mengalir dalamku. sama-sama katakan, jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi, biar Roh-Mu yang hidup memenuhi kami Tuhan tahun ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam Sama-sama katakan, mari buka hatimu. buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari bangun persekutuan dengan Tuhan hari-hari ini. Roh-Mu yang hidup, karena Roh-Nya yang hidup yang akan memampukan kita. Mengalir dalamku. Jiwaku Tuhan, Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di depan kita ada roti dan anggur berjamuan, persekutuan dengan tubuh Tuhan. So, hari ini kita akan lakukan dengan sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar roti dan anggur yang setiap bulan Anda nikmati dengan cara yang sama. Tapi itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan. So, saya berdoa hari ini buat setiap Anda. Mari angkat itu. Biar itu yang memampukan kita. Sehingga dari persekutuan kita dengan Tuhan, maka dari perkataanmu, hidupmu akan timbul hal-hal yang ajaib. Dari perkataanmu akan banyak orang diberkati, akan banyak orang mengalami hal-hal yang mujizat. Dari perkataanmu, engkau akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang luar biasa, perkataan yang menghidupkan
menjatuhkan, bukan menghakiman. Karena perkataan penghukuman itu tidak berlaku di dalam Tuhan. Karena penghukuman kita sendiri sudah Dia tanggung di atas kayu salib. Tiada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1 berkata, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Karena itu saya percaya di dalam hatimu juga tidak ada penghukuman. Dan maka yang keluar juga tidak ada penghukuman buat orang-orang di sekitar. Yang ada hanya revival, yang ada hanya keselamatan di dalam Tuhan. Yang ada hanya berkat, hanya berkat, hanya berkat. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Namanya, mari doa, mari doa. Yes, yes, yes. Buat kau yang selama ini hidup dalam penghukuman, engkau selalu dituduh oleh iblis. Dengarkan saya, Tuhan tidak pernah menghukum. Dia sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. So, biar hari ini hidupmu dipulihkan. Biar hari ini menjadi sebuah pembalikan keadaan. Semuanya dibalikan. Karena Dia sudah yang terbaik. Karena sudah Dia yang terbaik. Dan ingat ketika engkau dipulihkan, Tuhan mau engkau juga jadi berkat buat orang lain. Pulihkan orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan dirimu. Pulihkan mereka. Pulihkan mereka karena ini tahun yang ajaib. Tahun yang luar biasa. Yes. Yes. Mari angkat roti ini. Tubuh Tuhan lebih tinggi daripada kepala kita. Kami percaya Tuhan, di dalam tubuh ini menjadi sebuah penggenapan, kesempurnaan. Engkau ada di dalam kami. Dan sejak hari ini, apa yang ada di hati kami itu Engkau. Dan yang keluar juga akan perkataan-perkataan yang ajaib. Amin. Makan dengan percaya. Angkat anggur ini lebih tinggi daripada kepala. Ini adalah darah Tuhan yang Dia curahkan untuk memastikan, untuk memateraikan bahwa tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Yang ada hanya berkat, yang ada hanya kehidupan, yang ada adalah keselamatan. Minum dengan percaya sehingga ini memateraikan setiap kita. Yes, yes. Oh, yang ada dari rumput kami ada pujian penyembahan Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, Kau kuduskan, Kau layakkan lidah bibir kami. Kau layakkan karena Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes. Hati jamahan berserah di hadirat-Mu. Kau ambillah Yes. seluruh hidup di altar. Mari angkat tanganmu sekali lagi, mari katakan, Engkau yang ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Termaterai semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami masuk tahun yang baru dengan penuh keajaiban. Kami masuk dengan penuh keyakinan. Hidup kami membuat dampak yang ajaib. Hidup kami akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Perkataan kami akan jadi sebuah perkataan yang luar biasa. Perkataan yang ditunggu oleh setiap orang yang mendengarkan. Karena ada kuasa
kuasa yang sanggup membalikkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu siapkan amplop persembahan, kita akan berdoa, lalu kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, mungkin sudah bersiap. Kalau belum masih silakan dilayani amplop ya. Ya, kita akan segenap hati. Ya, mari kita angkat amplop persembahan kita dan saya akan berdoa. Ya. Kami membawa setiap persembahan kami ini dengan penuh ucapan syukur, dikuduskan dan diberkati setiap tangan yang sudah memberi persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Akan lanjut ya, Bapak Ibu, ibadah boleh selesai, tapi Roh Kudus masih tetap di dalam hati kami untuk membuat kami lebih kuat pada hari ini. Luar biasa penyampaian firman Tuhan, kami lebih mengerti. Bahkan kami besok akan masuk di tahun 5783 ya. Saya percaya kalau pengertian demi pengertian Tuhan ada maksud pada kami, ada sesuatu akan berikan pada kami pada tahun baru ini ya, asal kami melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Hari ini kami sudah mengerti Tuhan. Ya, kalau kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing menjadi berkat di dalam keluarga kami. Tuhan, ya, mari terimalah berkat. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel yang sekarang menjadi bagian dalam hidup kita. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dan persekutuan Roh Kudus yang akan menguatkan dan membimbing dan menarik kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Yang sudah menerima dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama saya katakan haleluya, amin. Tuhan memberkati.